Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel ini untuk murojaah lagi dan melanjutkan murojaah kita pada kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di video sebelumnya kita sudah membahas pembukaan dari kitab Thaharah dan juga dijelaskan apa saja yang akan kita pelajari pada kitab Thaharah ini. Di halaman berikutnya, qala mu'allif rahimahullah, pengarang buku ini mengatakan, Al-babul awal, bab yang pertama, ad-dalilu ala wujubi al-wudu'i, dalil yang menunjukkan diwajibkannya wudu. Fa'amad dalilu ala wujubiha fal kitabu was sunnatu wal ijma'. Adapun dalil-dalil tentang wajibnya berwudu itu terdapat dalam Alkitab, maksudnya Al-Quranul Karim. Kemudian As-Sunnah, maksudnya adalah hadis. Dan juga ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' adalah kesepakatan para ulama. Ammal kitabu faqauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-ayah. Fa innahu ittafaqal muslimuna ala anna imtithala hadza al-khitabi wajibun ala kulli man lazimathu as-sholatu idza dakhala waqtuhu. Adapun dalil dari kitab atau dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan juga tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Al-ayah. Maka dari itu, orang-orang muslim atau ulama-ulama muslim bersepakat bahwa menjalankan atau menunaikan perintah ini hukumnya adalah wajib kepada setiap orang yang diwajibkan sholat untuknya ketika waktu sholat sudah masuk. Kemudian wa amma sunnatu faqauluhu alaihi salatu wassalam, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, la yaqbalullahu sholata man ahdatha hatta yatawadda'a. Fahadhani al-hadithani ats-tsabitani inda a'immatin naqli. Adapun dalil dari hadis sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima sholat tanpa kesucian, atau berarti di sini diartikan wudu, tanpa wudu. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat jika seseorang tersebut belum wudu. Wala shadaqatan min ghululin, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari pengkhianat. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam,
dan juga sabdanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat seseorang yang berhadas alias tidak suci sampai dia berwudu. Para a'immah an-naql atau para ahli-ahli hadis telah menetapkan bahwa dalil ini adalah dalil wajibnya untuk berwudu sebelum sholat. Wa amma al-ijma'u fa innahu lam yunqal an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun. Walau kana hunaka khilafun la nuqila id al-adat taqtadi dzalika. Sedangkan dalil ijma' para ulamanya adalah bahwa sungguhnya tidak pernah dikutip atau tidak pernah disampaikan dari salah satu orang-orang muslim, maksudnya adalah ulama-ulama muslim, perbedaan dalam masalah ini. Maksudnya masalah ini adalah kewajiban berwudu sebelum sholat. Apabila di sana terdapat perbedaan pendapat tentang hal ini, pasti hal itu akan disampaikan karena biasanya seperti itu. Jadi di atas adalah kita sudah membahas tentang dalil tentang kewajibannya berwudu sebelum sholat. Kemudian yang kedua, berarti itu yang pertama adalah dalil. Poin yang kedua, wa amma man tajibu alaihi fahuwa al-balighu al-aqilu wa dzalika aidon thabitun bisunnah wal ijma'. Adapun siapa saja yang diwajibkan untuk berwudu, dia adalah orang yang baligh dan juga berakal. Itu juga sudah ditetapkan dengan hadis-hadis dan juga ijma' para ulama. Amma sunnatu faqaluhu alaihi salatu wassalam rufi'al qalamu an thalathin fadzakara as-sabiyyu hatta yahtalima wal majnuna hatta yufiqa. Adapun dalil dari sunnah atau dari hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diangkat pena, maksud diangkat ini adalah diampuni dosanya dari 3 orang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan anak kecil sampai dia bermimpi. Yang kedua, orang gila sampai dia sadar. Sebenarnya Rasulullah yang pertama ini menunjukkan tentang siapa yang wajib, yaitu baligh. Kenapa? Karena anak kecil akan dimaafkan ketika berbuat kesalahan sampai dia mimpi. Kemudian yang ini, dalil yang ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan adalah orang yang berakal. Karena apa? Karena orang gila orang yang tidak berakal, karena akalnya hilang. Wa amma al-ijma'u fa innahu lam yunqal bidzalika khilaf. Adapun dalil secara ijma' adalah bahwasanya tidak pernah dinukilkan atau tidak pernah disampaikan perkara ini terdapat sebuah perbedaan pendapat. Waqtalafal fuqaha'u hal min syarti wujubiha al-islamu amla wahya mas'alatu qalilatul ghina'i fil fiqhi li'annaha
raji'atun ilal hukmi al-ukhrawi. Para ulama-ulama fikih berbeda pendapat apakah syarat dari wajibnya wudhu itu adalah Islam atau tidak. Kalau jawabannya permasalahan ini tidak dibahas atau tidak banyak dibahas di fikih. Kenapa? Karena permasalahan ini kembalinya ke akhirat. Maksudnya apa? Akidah. Toib, ini saja yang dapat kita sampaikan pada video ini. Ikuti terus video ini, maka kita akan belajar bersama tentang bab-bab yang ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, maka silahkan komentar di bawah. Dan apabila ada kesalahan juga mohon dikritik, mohon dibenarkan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.